Misi dakwah Syekh Jumadil Kubro. Di Trowulan, Syekh Jumadil Kubro memulai kehidupan baru sebagai pedagang, bersama dua putranya. Tidak ada kesulitan bagi beliau untuk mencari barang dagangan lantaran di daerah Tandes banyak dijumpai para pedagang muslim dari mancanegara yang siap membantu mereka. Kegiatan dakwah pun berjalan lancar, selancar usaha dagangnya. Komunitas muslim pun kian tertata meskipun jumlahnya tidak seberapa. Awal perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro juga mengalami kesulitan. Akhirnya beliau berkenalan dengan Tumenggung Mojopahit yang bernama Tumenggung. Karena hanya beliaulah seorang pejabat kerajaan yang bisa diajak musyawarah tentang kesulitannya di dalam berdakwah untuk mengembangkan ajaran Islam. Kala itu beliau sudah memeluk agama Islam walaupun hal ini tidak berani dilakukan secara terang-terangan. Hanya Tumenggung Satim Singomoyolah yang bisa diajak bertukar pendapat tentang bagaimana cara mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa. Utamanya di lingkungan kerajaan yang masyarakatnya kala itu sudah sangat terpengaruh dengan ajaran Hindu dan Buddha. Keberadaan Tumenggung Satim Singomoyo, akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat Mojopahit memeluk Islam, termasuk yang berada di lingkungan kerajaan. Dari informasi Tumenggung Satim Singomoyo inilah Syekh Jumadil Kubro bisa mengerti lebih jauh tentang adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah Trowulan. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk sekitar abad 14 mulai surut pamor dan kejayaan Majapahit. Perang saudara antara Wikramawardhana dengan Wirabumi mengakibatkan melemahnya kendali pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Penduduk Majapahit, terutama dari kasta Sudra dan Waisya, golongan masyarakat buruh dan petani, yang selama ini menempati derajat rendah dan hina mulai memberontak. Mereka merasa tidak dapat menerima adanya perbedaan derajat manusia. Kondisi yang demikian ini sangat menguntungkan bagi penyebaran agama Islam yang mengajarkan persamaan harkat, martabat dan derajat manusia. Ajaran agama Islam ini menjadi berkembang, utamanya di kalangan masyarakat petani, nelayan, buruh dan pegawai kerajaan. Keadaan di sekitar pusat kerajaan Majapahit semakin lama semakin memprihatinkan, baik akibat terjadinya perang saudara, maupun akibat sering terjadinya perselisihan di antara pegawai kerajaan yang sudah memeluk Islam dan pegawai kerajaan yang masih beragama Hindu. Situasi ini ternyata membawa manfaat yang cukup besar bagi Syekh Jumadil Kubro. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau beranjang sana ke keluarga kerajaan. Menjumpai Dewi Dwarawati, Darawati Murdaningrum, ternyata dapat membawa ketentraman di hati Prabu Kertawijaya. Hingga suatu saat, Dewi Dwarawati menyampaikan usul pada Prabu Majapahit atas saran pandangan Syekh Jumadil Kubro. Supaya Prabu Majapahit mengundang seorang tokoh yang dianggap mampu menenteramkan situasi kerajaan yang sedang dilanda kekacauan itu. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam.
mengikuti ajaran Syekh Jumadil Kubro yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya. Teman-teman tolong subscribe channel Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.